Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba' Allahumma anfa'na bi'ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang fikih takrib. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada halaman ke-35. Silakan dibuka halaman 35. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang daftar-daftar para ahli waris, kemudian juga kita sudah membahas bagian-bagian pasti bagi ahli waris. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ahli waris yang menggugurkan ahli waris lainnya. Ya, jadi kita telah belajar bahwa para calon ahli waris yang namanya tertera di dalam daftar para ahli waris itu mendapatkan harta warisan. Tentu ada ahli waris yang mendapatkan dan juga ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan. Nah, semua itu ditetapkan berdasarkan apakah posisi si ahli waris ini langsung berhubungan dengan si mayat ataukah posisinya terhalang oleh keberadaan ahli waris lain yang lebih dekat kepada mayit, ya. Nah, pembahasan ini biasanya juga disebut dengan hijab, ya, yang menghalangi atau terhalangnya ahli waris untuk menerima harta warisan baik secara keseluruhannya atau sebagian saja. Oke, kita maknain terlebih dahulu kitabnya. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa tasqutu jaddatu bil ummi, ya, dan gugur nenek bil ummi dengan ibu, ya. Jadi kalau ada ibu maka nenek ini terhalangi, ya, nggak mendapatkan harta warisan. Wal ajdadu bil abi, dan kakek dengan ayah. Kalau ada ayah, ada kakek ahli warisnya, maka kakek tidak mendapatkan warisan, terhalangi oleh ayah. Wa yasqutu waladul ummi ma'a arba'ah, ya, ma'a arba'ati, dan gugur anaknya ibu atau saudara atau saudari seibu dikarenakan 4 orang. Siapa saja? Yang pertama ada al-waladu, yaitu anak, ya, baik anak laki-laki atau perempuan. Kalau ada anak laki-laki atau anak perempuan, maka saudara atau saudari seibu itu tidak mendapatkan warisan. Yang kedua ada wawaladul ibni, yaitu cucu dari anak laki-laki, baik cucu perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian wal abbi, dan ayah, ya, wal jaddi, dan kakek. Nah, keempat orang ini menghalangi mendapatkannya saudara atau saudari seibu dari harta warisan. Kemudian wa yasqutul akhu li abi wal ummi, dan gugurnya saudara kandung ma'as salasati, ya, dikarenakan 3 orang. Siapa saja? Yang pertama ada al ibni, ya, anak laki-laki, wa ibnil ibni, ya, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, wal abi, dan ayah. Kalau ada anak laki-laki, ada cucu, ada ayah, maka saudara kandung ini terhalangi, terhijab atau termahjub oleh ketiga orang ini. Wa yasqutu waladul abi biha ulai salasah, dan gugur wa yasqutu waladul abi biha ulai salasati, dan gugur anaknya ayah, maksudnya saudara atau saudari seayah, ya, dengan ketiga orang. 3 orang yang ini yang anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan ayah. Kemudian ada tambahannya, yaitu wabil akhi li abi wal ummi, yaitu kalau ada saudara sekandung, ya, maka saudara atau saudari seayah ini terhijab atau tidak mendapatkan warisan. Kemudian wa arba'atun yu'asibuna akhwatihim, dan ada 4, ya, yang mengasobah saudaranya. Jadi kalau ada contohnya ada anak laki-laki kemudian anak perempuan, maka yang tadinya anak perempuan ini mendapatkan setengah berubah menjadi asobah karena ada anak laki-laki. Siapa saja itu? Yang pertama ada al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Nah, saudaranya
anak laki-laki itu siapa? Anak perempuan. Maka ketika ada ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan, maka menjadi asobah keduanya. Kemudian wabnul ibni, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau ada cucu laki-laki kemudian ada cucu perempuan, maka menjadi asobah. Wal akhu minal abi, ya, dan saudara, ini lanjutannya, wal akhu minal abi wal ummi, dan saudara sekandung. Kalau ada saudara sekandung kemudian saudari sekandung, maka menjadi asobah. Kemudian wal akhu minal abi, dan saudara seayah, ya. Kalau ada saudara seayah kemudian ada saudari seayah, maka menjadi asobah. Wa arba'atun yurithuna duna akhwatihim, dan ada 4 orang yang mendapatkan warisan tanpa saudaranya. Siapa? Al-a'mamu, yaitu paman, ya. Paman berarti bibi itu tidak mendapatkan warisan, ya. Kemudian wabanul a'mami, dan anaknya, anak laki-laki dari anaknya paman atau sepupu kita. Maka sepupu laki-laki saja yang mendapatkan warisan, sepupu perempuan itu tidak. Wabanul akhi, dan keponakan, ya, keponakan laki-laki. Kemudian wa asobatul maulal mu'tik, dan asobah yang terakhir yaitu majikan yang membebaskan budak, ya. Jadi sebelum kita mulai menghitung harta warisan, hal-hal seperti ini harus dipahami terlebih dahulu sehingga nanti akan memudahkan, ya. Mungkin materi kita sampai sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.